Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita berjumpa kembali dalam saat teduh, doa dan renungan pagi edisi Sabtu 7 November 2020. Bacaan kita dari Matius 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 dengan tema Waspadalah. Mari bersama kita berdoa dan kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Betapa besar kasih dan kemurahan-Mu ya Allah pada pagi hari ini, memungkinkan kami bersekutu bersama, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Di pagi hari ini, kami akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, sehingga firman Allah ini sungguh-sungguh dapat kami mengerti dan dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Matius 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Bait Allah akan diruntuhkan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak yang orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Waspadalah, matangkin kami, be careful. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, waspada adalah sikap mawas diri menghadapi situasi yang mengancam. Entah karena serangan musuh ataupun karena bencana alam serta karena wabah penyakit. Tuhan Yesus dalam khotbahnya tentang akhir zaman menggambarkan situasi yang akan dihadapi oleh murid-muridnya dengan munculnya nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan banyak orang dengan mengatasnamakan Mesias. Deru perang akan terdengar di mana-mana, serta penyiksaan akan terjadi. Kedurhakaan akan merajalela serta kasih akan semakin dingin. Kedatangan anak manusia pasti terjadi meski harinya tidak bisa dipastikan oleh manusia. Yesus memproklamasikan permulaan penderitaan zaman baru yang ditandai dengan keruntuhan bait suci, penyesatan atas nama Mesias, kabar tentang perang, kelaparan, pengikut Kristus akan dibunuh,
banyak orang akan menjadi murtad dan saling membenci. Muncul nabi palsu dan kasih setiap orang menjadi dingin. Keruntuhan bait suci merupakan gambaran dalam sejarah akan kedahsyatan akhir zaman. Saudara-saudara yang terkasih, waspada adalah sikap berjaga dan berhati-hati dalam hidup kita sehari-hari. Kita tidak hanya waspada terhadap copet, perampok, atau pencuri, dan mengantisipasinya dengan berbagai cara agar harta benda kita tidak beralih tangan tanpa kita ketahui. Yang paling penting adalah selalu waspada agar pola hidup dan pola pikir selalu siap sedia terhadap kedatangan Anak Manusia yang harus menjadi pusat perhatian kita saat kita berkarya menjalani hidup sehari-hari. Waspadalah sambil menantikan kedatangan Kristus dengan cara melakukan segala kehendak-Nya. Tuhan bersamamu. Amin. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur di pagi ini. Engkau berkenan atas persekutuan kami, dan kami boleh menikmati perjumpaan dan persekutuan lewat saat teduh pada pagi ini. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan kami pada hari, menjadi pedoman. Dan menjalani hidup hari ini Tuhan, Engkau pimpin dan sertai kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Sehingga hidup kami adalah hidup yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Allah, dan seluruh pekerjaan aktivitas kami berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Gereja Toraja Tangerang, saudara-saudara kami di berbagai tempat, dalam hidup keluarga mereka, dalam perjuangan-perjuangan mereka, dan yang menikmati sukacita hari ini karena pertambahan usia. Tuhan berkati, Tuhan berkenan atas hidup mereka dan sempurnakan sukacita mereka. Yang dalam kondisi sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kondisi terpapar COVID-19 Tuhan pulihkan, dan yang dalam kondisi bergumul menghadapi berbagai tantangan dan cobaan juga Tuhan tegakkan dan bangkitkan semangat mereka. Yang berduka Tuhan hiburkan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami. Tuhan berkati dari pusat hingga ke pelosok-pelosok tanah air. Kami berdoa untuk perjuangan kami hari ini melawan virus corona. Biarlah Tuhan senantiasa menjaga dan menjauhkan kami dari wabah ini. Terima kasih ya Tuhan. Ini syukur dan doa kami. Kami persembahkan kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin.